Kamu belum mau menikah lagi, Le. Sudah banyak loh wanita-wanita yang datang ke rumah membawakan makanan untukmu. Bahkan tak jarang ada yang mengatakan maksudnya secara terang-terangan. Apa kata tetangga nantinya, Le, jika kamu terus menggantungkan mereka? Pertanyaan itu terlontar dari mulut Sulastri, sementara yang ditanya hanya menggeleng cepat. Menikah. Setelah istri pertamanya meninggal, dia benar-benar tidak ada semangat lagi untuk menikah. Tidak, bukan tidak ada semangat, melainkan ada hal lain yang membuatnya tak ingin menikah. Lagi pula dirinya sama sekali tak pernah berniat untuk menggantungkan harapan wanita-wanita itu. Mereka saja yang tidak mengerti kode penolakan halus dari pria tersebut. Sebagai seorang pria, dia tidak mungkin menyakiti hati wanita. Dia tahu betul bagaimana lembutnya sifat wanita. Sulastri yang adalah ibunya selalu berpesan, "Jangan pernah sakiti wanita, Le, karena itu sama saja menyakiti hati ibu, Le." Dan kata-kata dari ibunya itu selalu dia ingat dimanapun, bahkan kapanpun. "Le, menikahlah lagi, Le." Ibunya pun terdengar berucap kembali. Nando, atau yang kerap disapa Tole oleh ibunya, hanya mampu menatap nanar ke arah ibunya. Dia tidak mungkin bercerita yang sejujurnya terhadap sang ibu. Lagi pula menikah itu bukanlah perkara yang gampang. Mencocokkan isi dua kepala menjadi satu butuh waktu yang terbilang bukan cukup sebentar. "Le, menikahlah lagi, Le," ulang Sulastri kala anaknya itu masih terpaku. Namun lidah Nando benar-benar keluh. Jangankan untuk menjelaskan alasan kenapa dia tidak menikah, menanggapi perkataan demi perkataan dari ibunya saja dia bahkan tidak mampu. "Lagi pula, apa yang kamu tunggu lagi, Tole? Sudah 3 tahun istrimu meninggal. Ibu kepingin momong cucu, Le. Ibu benar-benar kepingin momong cucu sebelum ibu meninggal, Le." Kalimat itu selalu menjadi kalimat andalan Sulastri tatkala Nando mengatakan keberatannya untuk kembali menikah. Nando hafal betul perangai ibunya. Pria dengan kumis tipis itu hanya tersenyum miris. Andai ibunya tahu penyebab lelaki itu tak lagi menikah, mungkin Sulastri akan mati berdiri hari ini, yakni di kursi goyang kesayangannya tersebut. Kursi yang sudah lama ada di rumah ini, bahkan sebelum Nando lahir. "Le, kamu denger ibu ngomong dak sih? Masa kamu mau buat ibu seperti ayahmu juga, Le? Bahkan sampai akhir hayatnya belum pernah ngerasain momong cucu." Nando masih tak membuka suara. Dia biarkan sang ibu terus berceloteh. Toh nantinya ibunya akan capek sendiri. Hal itu hampir terjadi setiap hari atau setiap wanita yang datang bertandang ke rumahnya. Apakah Nando bosan? Sudah tentu dia pasti akan bosan dengan hal itu. Awalnya Nando risih terhadap banyaknya wanita yang datang. Namun lama-kelamaan dia malah tak ambil peduli. Padahal ketika wanita-wanita itu datang dan memberikan makanan, Nando hanya mampu mengucapkan kata terima kasih. Jangan ditanya apakah makanan itu dia makan atau tidak. Jawabannya tentu saja tidak. Dan ibunya lah yang akan menerima segala yang diberi oleh wanita-wanita pemuja Nando. "Le, apa waktu 3 tahun masih belum cukup untuk kamu melupakan Larasati, Le?" Nando terpaku, matanya sedikit memanas mendengar pertanyaan sang ibu. Melupakan, bahkan dalam hati kecilnya, nama Larasati masih terpatri dengan sempurna. Ya, Larasati menjadi alasan kesekian mengapa Nando tidak ingin menikah. Wanita yang telah meninggal itu punya cara unik sendiri, sehingga Nando mampu untuk tidak menikah. Almarhum istrinya itu benar-benar bukan wanita yang sama seperti wanita lainnya. "Le, biarkan ibu pilihkan di antara banyaknya wanita yang datang ke rumah. Ibu jamin pilihan ibu kali ini tepat. Bu, Tole tidak akan menikah sampai kapanpun. Cukup Larasati yang menjadi istri pertama sekaligus terakhir Tole, Bu," potong Nando dengan cepat. "Tolong ibu jangan paksa Tole untuk menikah lagi, Bu. Tole belum ingin mati." Setelah mengatakan kalimat itu,
Nando berlalu meninggalkan Sulastri yang berdecak kesal. Anaknya benar sangat keras kepala. Wanita berumur 60 tahun itu menatap punggung sang anak yang kian menjauh. Ibu cuma kepingin ngomong cucu, Le. Suara itu hanya mampu Sulastri ucapkan dengan lirih. Matanya sedikit memanas. Dia tahu dia egois, tetapi dia juga tak ingin Nando tidak menikah. Keinginannya untuk menimang cucu dari anak semata wayangnya itu sudah semakin bulat. Akan tetapi, ada satu hal yang mengganjal di pikirannya. Perkataan terakhir anaknya, yakni mati. Memangnya jika Nando menikah lagi, apakah dia akan mati? Itulah pertanyaan yang terngiang di dalam pikirannya. Nando hanya mampu mengacak rambutnya frustasi. Ingatannya terlempar saat di mana Larasati masih hidup. Bagaimana mungkin senyuman manis Larasati terganti dengan wanita-wanita yang datang hanya karena tahu Nando kaya dan punya harta melimpah? Iya, Nando tahu betul wanita yang sering datang itu hanya ingin menikah karena Nando telah kaya. Dulu boro-boro disukai, yang ada lelaki itu malah dianggap hina karena berjualan nasi goreng. Dan Larasatilah wanita yang mampu menerima Nando apa adanya. Wanita itu bahkan tak meminta mahar dalam jumlah yang besar. Nando begitu beruntung memiliki almarhum istrinya itu. Meski usia pernikahan mereka hanya 2 tahun saja, tetapi Larasati benar-benar membuat Nando tak bisa lupa dengan kenangan manis bersama sang istri. Banyak impian dan harapan keduanya yang masih belum tercapai. Larasati meninggal mendadak. Tepat sebelum sehari kepergiannya, wanita itu muntah darah dan mengeluarkan cairan berbau busuk dalam mulutnya. Sungguh sama persis seperti bau bangkai. Banyak yang bilang Larasati meninggal karena disantet. Namun Nando tidak mempercayai hal itu. Lelaki itu percaya kematian istrinya karena memang sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Lagi pula siapa yang ingin menyantet Larasati? Seingat Nando, istrinya itu tidak ada selisih paham dengan orang-orang, apalagi mempunyai musuh. Dia adalah wanita yang sangat baik. Bahkan Sulastri yang adalah ibu mertuanya Larasati, bahkan begitu sangat menyayanginya. Andai kamu masih hidup, Ras, mungkin sekarang kita sudah punya anak yang lucu ya. Andai kamu masih hidup, mungkin aku juga tidak akan salah langkah begini. Ras, awalnya aku bingung. Aku sungguh tak pernah ada niatan untuk mengambil kekayaan secara instan ini. Tapi, di sisi lain, aku sakit hati atas perkataan kerabatmu, Ras. Dan di satu sisi, aku lakukan ini karena aku tak ingin menikah lagi. Aku ingin menjadikanmu yang pertama dan yang terakhir. Makanya aku nekat melakukan perjanjian gaib ini, Ras. Ras, kalau kamu masih hidup, kira-kira kita punya anak lelaki atau perempuan, Ras? Tanya Nando yang berkata pada dirinya sendiri. Dia mengulum senyum, membayangkannya saja mampu membuat setetes air matanya terjatuh. Tangannya dengan cepat mengusap kasar air mata tersebut. Bahkan lelaki pun bisa menangis jika kehilangan orang yang amat dicintainya. Sama halnya seperti Nando. Bahkan saat Larasati sudah meninggal pun kau masih tetap saja miskin, Nando. Sungguh menyedihkan. Pantas saja istrimu meninggal. Dia bosan dengan kemiskinanmu. Tuhan mengambil nyawa istrimu karena kasihan dengan dia yang terus hidup miskin denganmu. Tawa menggema dari kerabat Larasati masih Nando ingat betul. Kala itu Nando membuat acara kecil-kecilan untuk memperingati 2 tahun kepergian sang istri. Di Jawa dikenal dengan istilah kenduri. Siapa sangka hari itu justru menjadi hari terburuk dalam hidup Nando. Kala itu pria itu hanya mampu bungkam. Toh yang dikatakan kerabat Larasati benar adanya. Meski tampan, Nando itu miskin. Buat apa tampan tapi jika miskin? Perkataan itu selalu terdengar di telinganya. Banyak cacian yang diterima membuat Nando gelap mata. Pria itu pun memilih langkah yang salah. Langkah yang mungkin akan membawanya pada sebuah petaka. Langkah yang membawanya pada dendam yang tidak berkesudahan. Sialan, luka ini kembali terngiang di kepala. Tutur Nando sembari menendangkan kakinya di udara. Cukup lama Nando berada di makam sang istri, hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke pasar, membeli banyak perlengkapan untuk malam ini.
Dia baru ingat jika malam ini adalah malam Jumat Legi. Malam di mana dia harus melakukan ritual membosankan itu lagi dan lagi. Sebenarnya aku telah lelah melakukan ritual itu. Sungguh, aku ingin berhenti dari semuanya. Tapi aku tak ingin mati. Aku tidak ingin malah menjadi tumbal karena melanggar perjanjian. Kemudian Nando masih sibuk mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tumpeng dan ubo. Ada kelapa, tempe, kunyit, dan juga yang lainnya. Biasanya dia akan meminta bantuan ibunya untuk membuat tumpeng. Tentunya dengan dalih sedekah. Sulastrilah orang yang paling bersemangat ketika malam Jumat Legi telah tiba. Dia akan menunggu Nando pulang dari pasar dan membuat tumpeng dengan sukacita. Bu, suara Nando menggema di rumah mewah dengan nuansa modern. Pria dengan kumis tipis itu pun kesana kemari mencari keberadaan sang ibu. Napasnya bahkan masih terengah-engah akibat berlari karena dikejar oleh anjing. Sungguh hari ini menjadi hari tersial dalam hidupnya. Bu, ibu di mana? Lagi-lagi Nando memanggil, namun tetap tidak ada jawaban. Sungguh aneh sekali. Tak biasanya orang tua perempuannya itu pergi dari rumah. Biasanya jika ke warung pun dia akan menunggu Nando dan meminta anaknya yang pergi membeli berbagai kebutuhannya. Apa ibu marah karena aku tak mau menuruti keinginannya? Nando melihat jam di dinding rumahnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dia yang tidak ingin berpikir negatif, dia pun memutuskan untuk memasak ubo dan tumpeng seorang diri saja. Tepat saat Nando ingin memotong bahan-bahan, Sulastri sudah berdiri di belakang anaknya. Dan hal itu pun sontak membuat Nando refleks terpekik karena terkejut. Satu pukulan pun melayang di lengannya, Sulastri pun mencibir. Dah lucu bu, dengkus Nando yang hanya dihadiahi cengengesan oleh ibunya. Le, mengapa kamu hanya buat tumpengnya saat malam Jumat Legi saja, Le? Di sela kesibukan Sulastri memotong bahan-bahan, pertanyaan itu terlontar dari mulutnya. Nando bergeming, wajahnya seketika berubah panik. Anu bu, Tole cuma suka saja sama malam Jumat Legi, jawab Nando dengan suara yang terpotong-potong. Bukan karena kamu pesugihan kan, Le? Lagi-lagi Sulastri bertanya dengan alis yang terangkat. Sorot matanya menatap sang anak dengan serius. Ibu ini ngomong apa toh bu? Dah mungkinlah Tole begitu bu. Kita jadi kayak ini karena Gusti Agung ngabulin doa kita selama ini bu. Yo wes, ibu percaya Le, ucap Sulastri sembari memperhatikan gerak-gerik dari Nando. Tulung Agung, tempat yang masih menyimpan banyak misteri. Salah satunya pesugihan. Dan disinilah Nando dan ibunya tinggal, tepatnya di desa Bolorejo. Bu, Nando minta maaf ya bu buat yang tadi. Sulastri hanya mengangguk pelan, membiarkan Nando membawa tumpeng dan ubo buatannya ke meja depan. Hati kecilnya terus bertanya, terbesit rasa penasaran dan terus kepikiran tentang percakapan ibu-ibu warung beberapa jam yang lalu. Bu Sulastri, sudah dengar belum? Dengar apa bu? Gunung Bolo dijadikan tempat pesugihan, banyak yang udah ketangkap sama warga. Pesugihan apa ya bu? Tanya Bu Sulastri yang kala itu sedang ada di warung. Ya banyak bu, ada yang minta kaya, awet muda, bahkan ada yang minta ndak mati-mati bu. Iyo yuk, saya juga heran, manusia kok mintanya panjang umur, ndak takut nabung dosa apa? Celoteh ibu warung tersebut. Warsi, pemilik warung itu tampak begitu bersemangat menceritakan perihal pesugihan yang terjadi di Gunung Bolo, tepatnya di makam Roro Kembang Sore. Makam Roro Kembang Sore dipercaya memiliki energi positif oleh kebanyakan masyarakat Tulung Agung. Tak heran makam tersebut begitu terawat. Katanya sih ritualnya selalu malam Jumat Legi bu. Tangan Sulastri yang tadinya memilih aneka sayur perlahan terhenti. Malam Jumat Legi, hari di mana Nando biasanya akan meminta dibuatkan tumpeng. Pikiran Sulastri pun berkecamuk. Apakah benar anaknya melakukan pesugihan? Tapi dengan siapa Nando melakukan hal tercela tersebut? Apa jangan-jangan wanita 60 tahun itu pun menepis pikiran buruknya? Tidak,
Nando pasti tidak akan melakukan itu. Ini Bu, belanjaan saya, tolong dihitungin ya. Sulastri pun menyodorkan selembar uang 100.000 lalu tergopoh-gopoh pergi meninggalkan warung. Dia bahkan mengabaikan teriakan Warsi yang mengatakan kembaliannya. Apa jangan-jangan selama ini Nando kaya karena pesugihan? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Sulastri. Sepanjang perjalanan menuju pulang, hanya itulah yang terus mengganggu pikirannya. Kembali ke waktu tadi. Le, kamu hari ini apakah jualan nasi goreng? Iya Bu, seperti biasa. Ibu ikut ya Le, pinta Sulastri yang membuat Nando heran. Apa yang membuat Sulastri meragukan Nando? Biasanya ibunya tak pernah mau ambil tahu perihal apa yang dilakukan Nando di luaran sana. Dah usah Bu, nanti ibu capek, kan jualannya dari sore sampai subuh toh Bu. Nando berkelit, dia tidak mungkin mengiyakan permintaan ibunya. Terlebih ini malam Jumat Legi, malam dia melakukan ritual pesugihannya agar usaha nasi gorengnya tetap lancar dan dia tetap kaya. Dah apa-apa Le, ibu lagi bosan di rumah. Ya sudah kalau begitu, aku ndak jualan hari ini Bu. Nanti toleh cuma sedekah nasi tumpeng dan ubo saja. Ibu tetap ikut ya Le. Cuma sedekah sedikit Bu, untuk apa ibu ikut Tutur Nando dengan nada sedikit menyentak. Ibu cuma mau memastikan nasi tumpeng itu bukan buat pesugihan di makam Roro Kembang Sore Le. Jawab Sulastri yang tak kalah tingginya. Sulastri tetap bersikukuh untuk turun lapangan. Dia ingin memastikan tumpeng buatannya benar disedekahkan, bukan dibuat untuk pesugihan. Nando hanya bisa mengusap kasar wajahnya. Dia harus memikirkan cara agar ibunya bisa percaya. Iya, Nando memutuskan untuk mengiyakan permintaan ibunya. Rencananya dia akan membeli tumpeng dan ubo saja nantinya untuk pengganti ritual pesugihannya. Ya sudah, kalau begitu ayo. Dan singkat waktu. Sekarang ibu percayakan, aku tidak melakukan pesugihan. Sulastri pun mengangguk. Ada kelegaan dalam hatinya melihat Nando benar-benar memberikan tumpeng untuk orang jalanan. Setidaknya anaknya itu benar-benar anak baik yang nurut dengan agama. Andai saja semuanya terbongkar, Larasati pasti bakal kecewa. Ya sudah, kalau begitu aku antar ibu pulang. Habis ini aku mau main dengan kawan-kawanku Bu. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Sulastri manut saja. Kendaraan roda 4 itu membelah jalanan desa. Ibu berhentiin di warungnya Warsi aja Le. Nando pun mengangguk sembari menepikan mobilnya. Pria itu turun dan membukakan pintu untuk sang ibu. Setelah bercakap-cakap sebentar, dia pun memutuskan untuk segera pergi. Dan setelah cukup jauh dari warungnya Bu Warsi, ucap Nando sembari mengusap dadanya. Pesugihan makam Roro Kembang Sore. Pesugihan itu yang diambil oleh Nando agar dia cepat kaya raya. Syaratnya hanya memberikan tumpeng dan juga ubo. Syarat lainnya, dia harus berjalan kaki dari rumah sampai ke Gunung Bolo, tepatnya di makam Roro Kembang Sore. Tidak boleh mengeluh capek sedikit pun, tidak boleh menghadap ke belakang selama perjalanan menuju Gunung Bolo berlangsung. Syarat yang terbilang cukup mudah, namun bukan itu saja syaratnya. Nando harus melakukan hubungan badan dengan orang yang bukan istrinya. Dan entah sudah berapa banyak wanita yang digilir olehnya hanya untuk ritual pesugihan itu. Nando pun bahkan tidak ingat jumlahnya. Yang dia ingat, dia sudah banyak dosanya, sudah terlalu jauh melangkah dan mungkin sudah tidak bisa dimaafkan oleh sang pemilik kehidupan. Bah, ini tumpeng dan ubonya. Suara Nando memecah konsentrasi Kuncen Adi yang membuat Nando terjebak dalam pesugihan ini. Awalnya Kuncen Adi tidak berkata jika hubungan badan termasuk syarat pesugihan. Itulah mengapa Nando tertarik dengan ritual tersebut. Kupikir kau sudah bosan dengan ritual ini, Cabagus. Nando hanya memutar bola mata malas. Dia benar-benar muak dengan perangai Kuncen Adi. Pria tua itu berdiri sembari mensejajarkan langkahnya dengan Nando dan juga wanita berambut panjang sepinggang di sebelah Nando. Kali ini siapa wanitanya? Kalimat tanya penuh nafsu itu terdengar jelas di telinga Nando.
Wanita sewaan dari tempat biasa, Mbah. Rasmi namanya. Kuncen Adi mangut-mangut. Ketiganya berjalan menuju makam Roro Kembang Sore tanpa alas kaki. Rasmi berjalan paling depan, kemudian disusul oleh Kuncen Adi dan Nando. Suasana malam Jumat lagi kali ini terang bulan. Ketiganya berjalan tanpa harus menyalakan senter. Nando sesekali bersiul untuk memecah keheningan malam sakral tersebut. Suara burung hantu membuat nyalinya sedikit menciut. Padahal ini bukan kali pertama, tetapi tetap saja rasa takut mendera. Terlebih udara malam begitu dingin dan juga menusuk tulang. Sepanjang perjalanan, Nando menyebar bunga kantil pemberian dari Kuncen Adi. Wangi dari bunga tersebut mengundang banyaknya roh halus yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Lain halnya dengan Nando, karena mata batin pria itu telah terbuka. Hingga semua makhluk yang mengerikan itu terlihat jelas di matanya. Sesekali dia bergidik jijik melihat makhluk berbadan manusia tetapi berkepala kerbau. Ayo tenang. Rasmi tersipu malu kala mendengar pujian dari Kuncen Adi. Wanita itu bahkan dengan sengaja berjalan dengan memajukan payudaranya. Masih perawan toh Cahayu? Tanya Mbah Kuncen. Rasmi kembali mengangguk. Dia tidak tahu jika petaka akan datang untuknya. Fokus ke depan Cahayu. Rasmi, di sini ada 20 juta. Aku akan memecah keperawananmu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus tutup mata saat aku dan kau bersetubuh. Aku akan melakukannya sebanyak 2 kali. Mata Rasmi berbinar. Baru kali ini dia memegang uang sebanyak ini. Wanita yang sedang ditimpa musibah itu hanya mengangguk saja, setuju dengan syarat yang diberikan oleh Nando. Jangankan 2 kali, berkali-kali juga aku siap, Ganteng. Suara Rasmi dibuat semendayu mungkin olehnya. Nando hanya tersenyum tipis. Dia pun mulai mengikat tangan Rasmi ke belakang. Setelahnya mulai menutup mata wanita itu dengan kain hitam. Sekelebat bahan hitam muncul dan mengambang di sebelah persis tempat Nando berada. Seketika bulu kuduknya pun langsung berdiri. Pria itu menelan salivannya berulang kali untuk menutupi rasa takutnya. Padahal sudah berulang kali Nando melihat sosok menyeramkan tersebut. Namun tetap saja dia ketakutan dan juga merinding. Silakan, Mbah, bisik Nando yang hanya diangguki oleh Kuncen Adi. Lelaki tua itu mulai merobek pakaian yang dikenakan oleh Rasmi. Dia sengaja tak bersuara agar tidak menimbulkan curiga. Rasmi pun tambah kesakitan. Wanita itu terus meminta berhenti. Namun Kuncen Adi tetap memaksa. Hingga darah perawan wanita itu pun keluar. Cepat mulut pria tua bangga itu menyedot habis darah milik Rasmi hingga tidak bersisa. Seperti biasa, rasanya selalu manis dan juga memabukkan. Tutur Kuncen Adi lirih bahkan hampir tidak terdengar. Setelah Kuncen Adi dan Rasmi bersetubuh, selanjutnya adalah Nando. Pria itu mematung cukup lama. Pikirannya terus berkecamuk. Percakapannya dengan Rasmi sebelum dia menyewa wanita itu masih berputar. Rasa bersalah pun mulai menggelayuti pikirannya. Aku butuh uang untuk pengobatan ayahku. Aku tulang punggung keluarga. Ibu juga sudah sakit-sakitan. Begitulah tutur Rasmi. Kau yakin ingin menyerahkan keperawananmu? Kau bahkan belum menikah. Tidak ada pilihan lain. Aku tidak ingin kedua orang tuaku mati karena aku begitu menyayangi mereka. Begitulah bayang-bayang perjanjian antara Nando dan Rasmi sebelum datang ke tempat itu. Apakah harus ada korban jiwa lagi? Batin Nando. Apa yang kau lakukan? Cepat, waktu kita tidak banyak. Bukankah kau masih ingin kaya, bukan? Sergak Kuncen Adi sembari menepuk punggung Nando sedikit keras. Nando masih bergeming menatap tubuh Rasmi yang tanpa busana. Sudah ya, tanya Rasmi sembari menggeliatkan tubuhnya. Nando, cepat, sentak Kuncen Adi sembari sedikit mendorong tubuh pria dengan tubuh atletis itu. Pria itu memejam sesaat sebelum bersetubuh dengan Rasmi. Wanita itu tampak mendesah berulang kali. Nando memejam, lantas berdiri dan mencabut kepunyaannya. Sementara di sebelahnya, Kuncen Adi tampak terus membacakan sebuah mantra. Mantra yang entah apa artinya, Nando pun tak jelas mendengar. Suara Kuncen Adi begitu lirih saat melakukan ritual pesugihan Roro Kembang Sore. Lain halnya dengan ritual pesugihan miliknya.
Sudah mbah, tutur Nando sembari memasang celananya dengan tergesa-gesa. Maafkan aku Rasmi, ucap Nando. Tidak mengapa mas, aku juga sedikit menikmatinya, keke Rasmi. Silakan mbah. Kuncen Adi mengangguk mendekat ke arah Rasmi sembari menyeringai. Iki tumbale mbah, tumbal go aku ben tetep urip. Kuncen Adi mengeluarkan potongan daging gagak, ditusuknya ke dalam lidi yang telah usang. Total 7 potong daging gagak dalam setiap tusukan, dan ada 7 tusuk sate daging gagak tersebut. Kuncen Adi membakar sate daging gagak tersebut sembari mengucapkan mantra. Gete perawan kanggo urip dawa, gete perawan dadekno kekebalan, gete manis gete perawan dawa umur. Tak lama kemudian terdengar jeritan Rasmi. Wanita itu berteriak kesakitan manakala sebuah keris menjemput kematiannya. Tubuh wanita itu menegang berulang kali, matanya terbelalak saat kematiannya. Maaf untuk ini aku maksud Rasmi, ucap Nando yang memejamkan mata membiarkan kuncen tua itu mengambil darah milik Rasmi dan dimasukkan ke dalam kendi miliknya. Dengan begini, aku tidak akan mati. Kerja sama yang bagus Nando, aku suka itu, tutur kuncen Adi. Nando hanya mengangguk melihat tubuh Rasmi yang bergelimangan darah tanpa kepala. Pria itu sedikit meringis. Malam Jumat lagi-lagi, jangan lupa untuk ritual ini agar kita sama-sama enak. Kau tetap kaya dan aku akan tetap tidak akan mati-mati. Ingat itu Nando. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyergap diri Nando. Harusnya dia tidak melakukan ini. Harusnya jika hanya dia yang melakukan pesugihan, pasti tidak ada kematian wanita-wanita perawan. Dia hanya cukup menyetubuinya saja. Lain halnya dengan pesugihan kuncen Adi. Ada nyawa yang harus dikorbankan untuk diisi ke dalam kendi. Katanya, darah itu akan menghilang dengan sendirinya karena dimakan oleh makhluk yang menjaga kuncen Adi. Entahlah, Nando pun tidak tahu pasti. Pulanglah, seperti biasa biarkan mayat ini yang aku urus. Ingat, jangan pernah menghadap ke belakang atau kau akan celaka. Sama seperti sebelum-sebelumnya, Nando hanya mengangguk, berjalan dengan penuh kelesuan. Dia tidak mungkin terus-terusan begini. Dan di sepanjang perjalanan, kalimat demi kalimat dari mulut Rasmi terus berputar di otak Nando. Orang tuanya pasti menunggu kepulangan Rasmi agar mereka bisa makan, mengingat Rasmi adalah tulang punggung di keluarga tersebut. Pria itu berputar arah kembali menghadap kuncen Adi. Dia harus berani mengatakan sejujurnya, tak dipedulikannya sosok makhluk aneh yang terus menyeringai lebar ke arahnya. Nando berlari sekuat tenaga, sembari sesekali memejam kala makhluk aneh itu berada tepat di hadapannya dengan darah yang terus mengalir dari matanya. Bah, saya ingin menghentikan pesugihan ini. Saya berhenti melakukan pesugihan, atau kau yang tidak mau lagi membantuku mencari darah wanita perawan anak muda. Pertanyaan penuh sarkas itu pun mampu membuat Nando terdiam. Benar, lelaki itu tak sepenuhnya ingin berhenti melakukan ritual pesugihan makam Roro Kembang Sore. Dia hanya tidak ingin membantu Adi dalam mencari wanita perawan dan kemudian membunuhnya. Hati nuraninya begitu terusik kala malam Jumat lagi dan lagi wanita itu harus merenggut nyawa karena ulahnya. Dan entah sudah sebanyak apa dosa Nando, pria itu pun bahkan tidak tahu. Saya benar-benar ingin berhenti, Mbah. Saya sudah muak dengan semua ini. Toh harta tidak bisa dibawa mati, Mbah. Benar, harta tidak bisa dibawa mati. Tapi banyak manusia yang berlomba-lomba mencari harta untuk kepentingan duniawi, menghalalkan segala cara agar tidak direndahkan dan dianggap remeh karena menjadi miskin. Lantas siapa yang patut disalahkan? Mereka yang menggunakan kekayaan secara instan, ataukah mulut manusia yang tidak beradab? Kau lupa, jika aku punya kekuatan, sekali kau berhenti membantuku, aku akan pastikan kamu dan juga ibumu akan mati dalam keadaan yang mengenaskan. Ingat itu, ancam Adi dengan tawa menggema. Dulu tak banyak yang bisa Nando lakukan selain manut. Ancaman kuncen itu benar-benar membuatnya mati kutu. Nando tidak takut mati, tetapi dia takut jika ibunya mati.
Kuncen Adi benar-benar mengendalikan dirinya. Namun sampai kapan semua ini akan terjadi jika Nando terus takut? Nando tidak ingin menjadi boneka kuncen biadab itu. Nando harus berani melawan atau sampai kapanpun Nando tidak akan bisa lepas dari rantai ancaman. Paling buruknya, aku akan bocorkan rahasiamu dengan tetangga sekitar, biar kau menjadi malu di desamu. Nando masih berdiri di belakang Adi, melihat kuncen biadab itu menggali tanah untuk menaruh jasad Rasmi. Bahkan kuncen Adi tak melihat ke arahnya. Pria tua itu terus menggali tanah dengan cangkul kesayangannya. Pulanglah, kau membuatku kesal saja. Pulang dan lupakan niatmu untuk berhenti. Sampai kapanpun, kamu tidak akan bisa lepas dari belengguku. Kau akan terus menjadi budakku. Tapi mbah, saya benar-benar ingin berhenti. Saya tak takut mati. Saya lebih baik mati daripada harus menanggung dosa lebih banyak lagi mbah. Kata-kata itu keluar dari mulut Nando dengan penuh keberanian. Apakah kau lupa? Aku bukan hanya akan membunuhmu, tapi juga ibumu. Ingat itu, aku yang sudah banyak membantumu. Seluruh keluarga Larasati yang menghinamu dulu sudah aku bunuh dengan tujuan dendammu sudah aku balaskan. Bagus, tetapi sekarang kau malah menjadi tidak tahu diri. Apakah itu balasanmu untukku? Mbah membunuh mereka juga karena saya bayar mbah, bukan semata-mata ikhlas membantu. Bukankah begitu? Ujar Nando yang juga tak kalah tegas. Dasar keparat, kau benar-benar tidak tahu diri. Manusia tidak tahu balas budi, yaitu kau. Ucap kuncen Adi yang sudah tersulut emosi. Rowo, bunuh dia. Perintah Adi terhadap makhluk penjaganya. Rowo adalah makhluk yang sedari tadi Nando lihat. Makhluk mengerikan dengan wajah hancur dan busuk. Di wajahnya bahkan bersarang belatung. Bahkan wajahnya itu dipenuhi dengan nanah. Tapi sebelum kau menjemput kematianmu, ada baiknya kau harus tahu sesuatu. Rowo menyeringai, mengambang di atas kepala Nando. Dia bahkan berputar-putar di kepala pria dengan kumis tipis itu. Apakah kau tidak penasaran? Kenapa aku bisa bertemu denganmu dulu, wahai anak muda? Nando terdiam, rasa penasaran mulai menggelayuti pikirannya. Bukankah waktu itu kuncen Adi bercerita kalau dia tidak sengaja melihat kegelisahan di raut wajah Nando dan ingin membantunya keluar dari kemiskinan? Apakah itu salah? Itu bukan sebuah kebetulan. Semua sudah aku rencanakan dari awal. Aku sudah menunggu waktu itu sangat lama sekali, bertahun-tahun lamanya. Nando bergeming. Jadi selama ini dia sudah jadi sasaran kuncen Adi. Tapi sebenarnya apa motif kuncen biadab itu? Kau pasti tidak menyangka, bukan? Kau sungguh begitu polos ternyata, wahai bocah bodoh. Tutur kuncen Adi sembari keluar dari lubang yang telah dia gali. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Kakinya kemudian menggulingkan tubuh Rasmi ke dalam lubang tersebut. Pria tua itu tampak kelelahan, napasnya terdengar tidak beraturan. Tangannya merogoh saku celana, menggulung linting dan juga membakarnya. Kuncen Adi mengembuskan asap linting tersebut sembari menatap Nando dengan tatapan meremehkan. Sepertinya kamu harus benar-benar tahu sesuatu. Ibumu dan aku pernah melakukan hubungan terlarang itu juga di sini, di makam Roro Kembang Sore, jauh sebelum dia menikah. Bohong, ibu saya tidak mungkin seburuk itu. Kuncen biadab, selain biadab ternyata mbak juga pembohong ulung. Ucap Nando kesal mendengar penuturan dari kuncen Adi. Sulastri, itu nama ibumu kan? Dulu aku pikir dia sudah mati karena santet yang aku kirim untuknya. Ternyata malah kena ke istrimu. Ya, berarti kolor yang aku curi waktu itu ternyata itu adalah kolor milik istrimu. Nando menatap Adi dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana bisa? Bukankah Sulastri yang adalah ibunya wanita yang taat agama? Kamu jangan ngaco mbak, ibu saya adalah wanita baik-baik. Dengkus Nando sembari melipat kedua tangannya di dada. Darahnya mendidih, jadi penyebab kematian Larasati adalah kuncen Adi. Kuncen yang telah membantunya selama ini.
orang yang paling Nando percayai karena keikhlasannya dalam membantu melenyapkan saudara-saudara Larasati. Dasar biadab. Biadab? Kau sebut aku biadab? Aku atau ibumu yang biadab, Cabagus? Aku mati-matian membuat ibumu awet muda karena ritual pesugihannya. Tapi justru dia menikah dengan orang lain. Ibuku tidak seburuk itu. Mbah pasti bohong kan? Tutur Nando yang tidak terima. Satu bau mentah mendarat di dada Adi. Pria itu terbahak. Bahkan ratusan hingga ribuan yang diberikan Nando tidak akan terasa apa-apanya di tubuh Adi itu. Terserah kau mau percaya atau tidak. Setidaknya aku sudah jujur. Sekarang terimalah kematianmu. Kuncen Adi pun terbahak, membiarkan penjaganya yang bekerja. Sosok makhluk tinggi hitam dengan taring memanjang hingga siku itu melompat ke tubuh Nando. Tangannya yang terbalik menyobek kasar tubuh Nando. Sontak semua isi dalam tubuh pria itu pun langsung terburai. Dan setelah itu, tawa dari Kuncen Adi pun menggema di makam Roro Kembang Sore. Dia melihat dengan jelas kematian si Nando. Hah, benar-benar merepotkan. Keluh Kuncen Adi sembari menyeret cangkulnya yang tadi dia gunakan untuk menggali tanah. Tamat. Cerita pun selesai. Dan begitulah akhir dari Nando, pelaku pesugihan yang ternyata telah dijebak oleh Kuncen yang telah membantunya selama ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan, yang tentunya juga tidak akan kalah menarik. Dan jangan lupa absen di kolom komentar. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.